Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Supriyadi, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2111210106. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Psikologi Pendidikan dengan judul Konsep Dasar Psikologi Pendidikan. Hakikat pendidikan secara umum, jika ditelaah setidaknya ada 3 istilah yang digunakan Al-Quran dan hadis berkaitan dengan konsep dasar pendidikan. Ketiga istilah tersebut adalah tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Istilah tersebut sering diterjemahkan dalam arti yang sama. Selain diterjemahkan dalam pendidikan, terkadang juga diterjemahkan dalam pengajaran. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga tumbuh dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di Indonesia dikenal istilah pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan sangat berguna dalam kehidupan manusia. Menurut Agus Taufik, pendidikan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan proses pengembangan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimanapun dia hidup. Yang kedua, pendidikan merupakan proses sosial di mana seorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki, pendidikan dilakukan seumur hidup, sejak dia lahir sehingga sampai dia tua. Waktu kecil pun dalam UU 20 tahun 2003 tentang Disdiknas Pendidikan Anak Usia Dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk kepribadian prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Di samping itu semua, itu ada 6 fungsi. Yang pertama, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan, kreativitas, kemampuan yang dimiliki anak. Yang kelima, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Ada beberapa aliran yang mengenai psikologi pendidikan. Pertama, aliran behaviorisme. Aliran ini sangat fanatik dan sangat anti terhadap psikologi yang dianggap kurang ilmiah. Aliran behaviorisme memandang manusia sebagai mesin atau robot yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman. Sikap yang ingin dilatih terus-menerus sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang. Ada pula aliran strukturalisme. Aliran ini muncul karena kerja keras Wilhelm Wundt, psikolog Jerman yang pertama mendirikan laboratorium psikolog. Karena laboratorium telah didirikan pertama di Jerman, maka Jerman dikenal dengan ibu psikolog. Menurutnya, untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan harus mempelajari isi
dan struktur jiwa seorang. Metode yang digunakan adalah introspeksi atau mawas diri. Objeknya adalah kesadaran. Tokoh aliran lain adalah Edward Bradford Steiner. Ia adalah mahasiswa sastra Inggris penerjemahan ajaran Wundt. Kemudian ia pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1993 dan membangun laboratorium komponen. Yang ketiga ada aliran fungsionalisme. Tokoh aliran ini diantaranya yang terkenal adalah William James, John Dewey, James Rowland, Angel H. Harvey, Carl James, M.C. Ken, Cattell, dan aliran ini merupakan reaksi terhadap strukturalisme tentang keadaan mental. Aliran ini pada intinya merupakan doktrin bahwa proses adalah keadaan sadar seperti kehendak bebas berpikir, emosi, mempersepsi, dan menghindari. Dengan kata-kata lain, aktivitas-aktivitas di sebuah lingkungan fisik dan tidak dapat diberi eksistensi yang penting. Aktivitas ini memudahkan kontrol organisme, daya tahan hidup, adaptasi, keterikatan adalah penarikan diri, pengenalan, pengarahan, dan lain-lain. Aliran psikoanalisis adalah aliran yang sangat kontras dengan aliran behaviorisme. Aliran psikoanalisis merupakan aliran yang mencari penyebab munculnya perilaku manusia pada alam tidak sadar. Tokoh aliran ini adalah Sigmund Freud dari Australia pada akhir abad ke-19. Aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan. Freud banyak memberikan kontribusi dalam hal mengembangkan konsep motivasi dari alam ketidaksadaran dan mengarahkan fokus penelitian pada pengaruh pengalaman masa kecil terhadap perkembangan kepribadian selanjutnya sampai dewasa. Di samping itu, Freud juga merangsang studi yang intensif tentang emosi, yaitu cinta, takut, cemas, dan seks. Dalam teori Freud dinyatakan bahwa satu-satunya hal yang mendorong kehidupan manusia adalah dorongan id, mendapat tantangan keras dalam libido seksualita. Seseorang berusaha mempertahankan ekstensinya karena bermaksud memenuhi hasrat seksualnya. Dalam pandangan psikologi humanistik, teori Freud hanya menjelaskan adanya kebutuhan yang paling mendasar dari manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, dan tak mampu memberikan untuk 4 kebutuhan manusia yang lain. Yang ada pula aliran humanisme. Bagi humanisme memandang bahwa aliran behaviorisme dan psikoanalisis telah merendahkan jati diri manusia yang dianggap robot dan mudah dikondisikan perilakunya. Aliran humanisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Aliran ini terdapat asas-asas penting mengenai manusia sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang sadar atau berpikir. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang mempunyai cita-cita dan merindukan sesuatu ideal. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang kreatif. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang bermoral. Yang keenam, manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. Yang ketujuh, manusia adalah makhluk yang memiliki esensi kesucian. Aliran Gaslat. Aliran ini lahir sebagai upaya protes terhadap pandangan elementalis dari KHRP, Ehrenfeld,
merupakan pelopor psikologi dengan karyanya Über Gestalt-die-Qualitäten. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang dalam bahasa Inggris berarti shape, configuration, world, dan bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi hal, peristiwa, pola, totalitas atau bentuk keseluruhan. Adapun aliran psikologi kognitif menurut para ahli teori psikologi kognitif dapat dikatakan berawal dari pandangan psikologi Gestalt di Jerman beberapa saat sebelum Perang Dunia Kedua. Aliran kognitif muncul pada tahun 60-an sebagai gejala ketidakpuasan terhadap konsep manusia menurut behaviorisme. Gerakan ini tidak lagi memandang manusia sebagai makhluk yang beraksi secara pasif terhadap lingkungan, melainkan sebagai makhluk yang selalu berpikir. Paham kognitivisme inti tubuh akibat pemikiran-pemikiran kaum rasionalisme. Mungkin itu saja presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.